Mengundang kami untuk datang ke dalam rumah-Mu. Di rumah-Mu inilah Tuhan kami melihat lagi kebesaran Tuhan, pencipta kami dan penebus kami. Di rumah-Mu inilah kami memuji-muji nama-Mu. Dan juga terlebih saat yang penting kami boleh mendengar firman-Mu. Engkau akan berkata-kata kepada kami. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang kekal. Firman yang berisi akan kehendak Tuhan di dalam diri kami. Oleh karena itu, ya Roh Kudus, pimpin dan bimbing kami, agar kami boleh mendengar dan mengerti firman-Mu, menyimpan firman-Mu di dalam hati kami dan melakukan dalam kehidupan kami. Kami merasa begitu bodohnya untuk memahami firman-Mu. Terkadang hati kami keras, terkadang hati kami degil, terkadang hati kami tak mengindahkan apa yang Kau kehendaki. Tapi biarlah Allah Roh Kudus, Engkau melembutkan dan membuat kami menjadi murid-Mu. Sehingga kami boleh mengikuti firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami meletakkan hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasannya. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin lidah dan mulutnya untuk menyatakan firman-Mu dengan baik dan benar. Sehingga kami sungguh-sungguh diubahkan oleh perkataan-perkataan-Mu. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya berharap saudara baik-baik saja dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Tiap kali datang hari Minggu, kebaktian selalu ingat. Hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan hanya Paskah saja saudara ya. Tapi tiap kali datang ke hari Minggu, inilah hari atau peringatan hari kebangkitan Tuhan kita. Berarti engkau dan saya selalu menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Persoalan boleh datang silih berganti, bahkan tidak diundang pun dia hadir, tidak diajak pun dia ikut. Tapi jangan lupa Allah pun selalu hadir dalam kehidupan kita. Selama saudara dan saya masih percaya dan punya keyakinan Allah hadir, tidak mudah kita runtuh, tidak mudah kita digoyahkan, tidak mudah kita dikalahkan. Saudara, bulan lalu tentu saudara tahu ya, ada 2 mahasiswa Kristen yang akhirnya mengakhiri hidup dengan melakukan bunuh diri. Loncat dari kampus mereka masing-masing. Sayang sekali saudara ya, saya tetap percaya sekali diselamatkan tetap diselamatkan. Tapi tindakan bunuh diri itu menunjukkan bahwa bebannya berat sekali, bukan? Yang kedua, menunjukkan tidak ada lagi orang yang merasa menyayangi dia atau mau mendengar keluhannya. Yang ketiga, kekalutan. Kalau sudah kalut, rasanya bingung, tertutup jalan. Jangan saudara, masih tetap ada pribadi yang menyayangi engkau dan saya. Ketika semua orang enggan mendengar cerita kita, keluh kesah kita, Yesusmu dan Yesusku masih menjadi pribadi sahabat Allah gunung batu yang mau bersama dengan kita. Oke saudara, ingat ya, tiap kali datang hari Minggu, inilah hari kebangkitan Tuhan kita. Apa tujuan hidupmu? Wih, menarik sekali. Saudara coba bayangkan bila ada seseorang pria yang setelah selesai makan malam dia keluar dari rumahnya mengendarai mobil. Saudara-saudara, dia cuma mau cari angin istilahnya. Cari penyegaran. Dia kendarai mobilnya tanpa arah, dia berputar-putar, dia lihat-lihat, dia melakukan jalan-jalan di sekeliling kota Surabaya ini. Kemudian setelah 1 jam mengelilingi kota dengan kemacetannya, tapi dia nikmati semua itu. Dia lihat jalan tol, kemudian dia mulai masuk jalan tol. Mengikuti kecepatan arus di jalan tol, mobilnya makin lama makin cepat. Setelah 1 jam di jalan tol, dia mulai keluar jalan tol, mengikuti jalan-jalan biasa dari satu tempat ke tempat lain. Dia tidak tahu juga arahnya kemana. Saudara berjam-jam keluar masuk jalan tol, masuk daerah lain yang sebelumnya dia tidak pernah
memperhatikan dan tidak pernah jalani. Tapi dia merasa bebas, dia merasa menikmati apa yang dia lakukan itu, saudara. Lalu saudara, berjam-jam kemudian dia mulai merasa sepi, dia mulai merasa letih, dia mulai merasa lelah. Kemudian dia parkirkan mobilnya di pinggiran jalan, dia diam, dia matikan mesinnya. Dia lonjorkan sandaran kursi mobilnya, lelah sekali. Ada rasa kesepian yang mendalam di dalam hatinya. Lalu dia mulai bertanya, sebenarnya aku mau kemana? Dan apa tujuanku? Saudara-saudara, ada perasaan sepi, pilu. Kok dia bisa keluar berjam-jam mengendarai, menikmati, merasa enjoy, tapi nggak tahu mau kemana. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah gambaran banyak manusia hidup dalam dunia ini. Yang melakukan banyak aktivitas bahkan dari pagi sampai malam hari. Bukan cuma berbulan-bulan, bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Sebagian mengarah pada satu cita-cita, ambisi, pencapaian. Sebagian meniti karier yang luar biasa. Sebagian membisnis, luar biasa suksesnya. Tapi sampai satu titik jiwanya lelah lalu bertanya, aku ini sebetulnya mau kemana? Apa tujuan hidupku? Saudara-saudara, seringkali apa yang menjadi tujuan kita juga bingung. Kita digerakkan seperti mesin, saudara. Dari satu gerak ke gerak lain, dari satu jam ke jam lain, penuh dengan aktivitas, penuh dengan kesibukan, penuh dengan pemburuan dan pencapaian. Tapi tidak ngerti sebetulnya tujuannya mau kemana. Kita tahu akhir hidup kita adalah kematian. Tapi apakah hanya itu tujuan orang dilahirkan dan hidup? Sebelum meninggal dunia, kita tahu itu titiknya, tapi tujuannya apa hidup ini? Barangkali saudara, sebagian besar yang ada di sini juga nggak pernah memikirkan itu. Tapi kalau saudara mendengar kata-kata saya dan mulai memikirkan, saudara juga geleng-geleng kepala. Ya nggak tahu lah Pak. Pokoknya hidup ya hidup, bangun pagi ya kerja, buka toko, cari uang, itu aja Pak. Ntar malam lelah ya tidur lagi. Aku cuma ibu rumah tangga Pak. Tuhan memberikan aku keluarga, memberikan aku anak, ya besarin anak. Tujuannya apa lagi? Nanti kalau anak itu besar kemana lagi kita? Ya anak besar kuliah, berumah tangga, ya aku jadi oma, jadi opa. Wes gitu aja Pak tujuan hidup. Lalu gimana? Ya lalu menikmati sama cucu-cucuku. Lalu gimana? Ya tua Pak. Lalu gimana? Ya sakit lah. Lalu gimana? Ya meninggal Pak. Hanya itukah tujuan hidup? Itu aktivitasnya. Betul ya saudara ya? Oh saudara, ketika saya memikirkan tujuan hidup saya ada perasaan miris di dalamnya. Saya ini mau kemana? Tujuannya apa? Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu layak kita membuka Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Minta tolong mid voice-nya dinaikkan, lalu treble-nya naik sedikit. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Saya bacakan ya. Nehemia 1 mulai dari ayat yang pertama. Riwayat Nehemia bin Halkalya. Pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Puri Susan itu istana Susan. Datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu gerbangnya telah terbakar.
Ketika aku mendengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah kepadamu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kau berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit dan akan kukumpulkan kepada mereka kembali, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku juru minuman raja. Saudara, tidak herankah saudara? Satu kisah tentang permohonan Nehemia kepada Tuhan untuk boleh mengampuni bangsanya Israel. Melindungi bangsanya Israel ditutup dengan perkataan, ketika itu aku juru minuman raja. Saya jadi bingung saudara. Apa sih signifikansinya dia menutup cerita yang begitu bagus, kisah yang begitu bagus, pergumulan yang begitu berat dengan berkata ketika itu aku juru minuman raja. Apa pentingnya profesi ini? Kita tahu saudara, sehebat-hebatnya juru minuman itu bukan profesi yang wah, enggak lah. Jangan-jangan sama dengan kayak juru minuman anak remaja, bartender, atau apa saudara ya, coffee maker, pembuat Thai tea. Apa pentingnya? Tapi nanti dulu saudara. Saudara-saudara memang dia bartender. Tapi nanti dulu, bartendernya siapa? Raja. Itu saja sudah membuat kita terkagum-kagum. Kalau ada orang menjadi profesinya juru minuman raja, berarti dia orang pertama dan orang terakhir yang akan mencicipi dan bertanggung jawab terhadap bukan cuma kesehatan minuman raja, keselamatan raja diracun atau tidak. Jadi orang ini saudara harus orang yang punya skill yang luar biasa di dalam bidangnya, yaitu meramu minuman, tetapi juga orang yang punya integriti. Orang yang dipercaya dan tahan uji. Orang yang loyal sekian tahun dan telah dilihat oleh banyak orang bahwa dia memang patut dipercaya. Sehingga dia menjadi juru minuman raja. Rajanya raja siapa? Raja-rajaan. Saudara, rajanya adalah Raja Persia. Satu kerajaan yang dulu adalah adijaya saudara. Seperti negara Amerika sekarang ini. Soviet, China. Sebesar itu. Apa saudara hendak kagum sama Nehemia saudara? Ini luar biasa loh. Tapi mari kita pikir hal yang luar biasa lagi. Nehemia itu bangsa apa? Bangsa Yahudi. Bangsa yang sedang dijajah oleh kerajaan Persia. Loh. Orang yang dijajah.
Diangkat oleh raja jadi juru minumannya. Tinggal diracunin aja, selesai kan Persia itu. Saudara lihat, nggak remeh ketika dia mengatakan ketika itu aku juru minuman raja. Dia bisa meracuni, mati seketika saudara. Kacaulah kerajaan Persia. Itu saatnya orang-orang Yahudi memberontak. Ditawan puluhan tahun saudara. Dijajah puluhan tahun. Dibawa dari Yerusalem ke Babel. Dipekerjakan di sana. Tapi Nehemia orang spesial. Dia menjadi juru minuman raja. Wow, luar biasa saudara. Sekarang mari sebelum itu kita hitung income Nehemia. Dari mana Pak cara ngitungnya? Ada akun yang namanya bocor alus. Saudara bisa dengar di sana income-nya Nehemia berapa. Saudara-saudara saya juga nggak tahu. Nggak ada datanya income Nehemia per bulan tuh berapa. Tapi kalau saudara perhatikan, saudara lihat ya. Ketika itu aku ada di Puri Susan. Tinggalnya di ibu kota Persia. Di istana Susan. Saudara coba bayangkan. Dia tinggal di istana. Berarti orang yang betul-betul spesial buat raja. Gajinya, income-nya pasti spesial juga. Di dalam dolar loh saudara, bukan rupiah loh. Dolar Persia. Wow, itu negara superpower bukan? Kemudian saudara, tidak berlebihan saya kira. Kalau kita membayangkan di Puri Susan tuh ada saudara pengembang-pengembang perumahan-perumahan yang luar biasa. Masa sih Nehemia tidak mau ambil kesempatan itu? Saya kira di mana ada developer perumahan bagus, Nehemia punya di sana. Pasti yang dipilih dekat sungai atau yang dipilih ada lapangan golfnya walaupun bolanya belum tentu ada. Nah saudara yang dikasih Tuhan banyak penghasilannya, banyak investasinya. Belum kalau ada perusahaan-perusahaan negara, saudara. Begitu ori diterbitkan, pasti dia ikut. Ini benar-benar kaya luar biasa. Nah, bukan cuma kaya, legend saudara. Pak Beni kok nafsirin Alkitab kayak gini? Saya cuma saudara mengajak pembayangan. Bagaimana enggak legend? Orang Yahudi bangsa jajahan. Satu-satunya yang menonjol ke atas cuma Nehemia. Juru minuman raja. Wah kalau dia buka akun saudara itu subscribernya puluhan juta pasti. Kebanyakan anak-anak muda selalu berkata, saya ingin sekali satu kali jadi Nehemia kedua. Saya yang ketiga, saya yang keempat. Wah pokoknya dia menjadi idola saudara. Mimpi anak-anak Yahudi remaja tuh, anak-anak remaja atau anak pemuda jadi seperti Nehemia. Orang jajahan tapi sampai ke istana. Orang-orang susah bertemu dengan raja. Nehemia tiap hari bertemu dengan raja. Bahkan saudara tahu tidak, bahkan dari konteks atau latar belakang yang saya pelajari. Nehemia bukan cuma sekedar jadi juru minuman raja. Tetapi menjadi penasihat raja. Tempat raja meminta pertimbangan kalau dia ingin memutuskan sesuatu yang penting. Jadi saudara lihat betapa strategisnya posisi Nehemia ketika dia mengatakan ketika itu aku juru minuman raja. Wow, itu pencapaian yang luar biasa. Kalau saudara bertanya, Pak Nehemia maaf ya, tujuan hidup Bapak apa sih? What? Tujuan hidup Bapak apa? Kamu nanya begitu sama saya? Lihat prestasi saya. Ada gak orang yang mencapai tingkat seperti saya? Itu tujuan hidupku. Bego banget sih lo. Barangkali begitu ya. Kalau ketemu anak muda. Oke lah. Nehemia orang terkenal. Legend. Legenda. Tapi nanti dulu. Saya ingin meneropong makna hidup Nehemia yang luar biasa. Dari sudut yang berbeda. Dari kacamata Allah. Betulkah hidup seperti itu yang luar biasa? Dengan berat hati saya berkata, tidak. Saudara Nehemia asik sendiri kok.
Dia jadi juru minuman raja bukan kemarin loh saudara. Bukan tahun lalu. Sudah bertahun-tahun dia jadi juru minuman raja. Sementara bangsanya di Israel yang tidak ditawan ke Babel. Kerajaan Israel sudah runtuh saudara. Bangsanya kocar kacir. Apa pikirannya? Tidak ada. Apa perasaannya terhadap bangsa yang kocar kacir itu? Bangsanya yang kocar kacir? Tidak ada. Dia asik dengan dirinya sendiri dan karirnya. Saudara, apakah ini kehidupan yang bermakna? Saya percaya enggak sepanjang saya memahami Alkitab. Kehidupan seperti itu boleh legend di mata orang. Boleh luar biasa di mata orang. Tapi tidak ada maknanya di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan Nehemia yang seperti itu merupakan cerminan banyak kehidupan orang di zaman sekarang. Kita kagum pada orang-orang yang luar biasa prestasinya, berkuasanya seperti presiden, raja, orang-orang populer, artis, orang terkaya di dunia ini. Tapi minta maaf, dari sudut pandang Alkitab, kacamata Tuhan, orang-orang seperti itu hidup tanpa makna. Kayaknya kok sempit banget ya kalau lihat dari Alkitab. Saudara mau tidak mau kita harus melihat dengan cara demikian. Karena apa? Alkitab adalah firman Allah. Alkitab berisi kata-kata Tuhan. Kata-kata Tuhan berisi pandangan Tuhan atau kehendak Tuhan untuk manusia ciptaannya. Apa tujuan hidupku? Tidak bisa tidak kita harus mengukur tujuan hidupku dari Sang Penciptaku. Bukan keinginanku, bukan mimpiku. Bukan ambisiku, bukan karierku yang kuinginkan. Bukan dari sudut keluargaku, bahkan nenek moyangku. Tidak. Apa tujuan hidupku? Dengan kata lain, Tuhan, mengapa Engkau menciptakan aku? Untuk apa aku hidup dalam dunia ini? Saudara, ada banyak orang besar dalam dunia ini. Yang ketika meninggal dunia prestasinya masih terus dihitung luar biasa. Termasuk kekejamannya saudara. Termasuk kesadisannya. Akan selalu diingat. Juga orang-orang yang mencapai pencapaian yang luar biasa. Kayaknya pandainya luar biasa. Tapi saudara di mata Tuhan tetap tidak bermakna. Nah saudara, Nehemia berada pada titik ini ketika dia berkata, ketika itu aku juru minuman raja. Bangsanya telah menderita 140 tahun. Puluhan tahun dia menjadi juru minuman raja yang bertambah kaya. Gak ada sambungannya, gak ada koneksinya. Tapi puji Tuhan, ketika hidup Nehemia berjalan menuju kesia-siaan, mulailah kisah Nehemia 1 ini. Saudara-saudara, satu kali teman-teman Nehemia, salah satunya Hanani, baru pulang ke kampung halaman, pulang mudik. Menyaksikan bangsanya yang tertinggal, yang tidak ditawan. Saudara bayangin kalau yang tidak ditawan, pasti lebih enak daripada yang ditawan. Yang ditawan tuh dari Yerusalem dibawa ke Babel. Puluhan tahun yang lalu, 140 tahun yang lalu. Ternyata setelah itu Hanani memberi kabar kepada Nehemia. Karena Nehemia mulai bertanya, gimana nasib bangsa kita yang di sana, yang tidak tertawan. Mengejutkan sekali. Saudara-saudara, Nehemia, Hanani berkata, mereka ada dalam kesukaran besar. Waduh saudara, apa sih sukarnya? Mereka hidup tanpa negara, tanpa pemerintahan. Bayangkan kalau engkau hidup tanpa negara dan tanpa pemerintahan. Siapapun saudara bisa melanggar hak azazi kita, membunuh kita tanpa undang-undang perlindungan. Lalu dikatakan lagi mereka dalam keadaan tercela. Tercela itu bisa jadi loh saudara begini. Kehidupan mereka secara moral juga ngawur.
Tidak ada hukum Allah lagi di sana. Tidak ada hukum negara. Setiap orang melakukan apa yang dia ingin dilakukan. Hukumnya adalah diri sendiri. Waduh, tapi tercela juga bisa berarti mereka tidak lagi peduli pada Allah. Sedih loh saudara. Lalu dikatakan lagi saudara, tembok-tembok Yerusalem. Saya balik ya. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu gerbangnya telah terbakar. Saudara tahu itu 140 tahun yang lalu terbongkar dan terbakar. Sudah 140 tahun gak ada yang bangun. Urusan apa sih Pak? Tembok aja diurusin. Ngerti gini saudara. Dulu sebuah negara itu terlindung kalau negara itu membangun tembok. Sehingga orang tidak gampang masuk. Tidak gampang menyerang. Tidak gampang menjarah. Apalagi kalau temboknya semakin tinggi dan semakin tebal. Lalu di atas-atasnya penjaga itu berjaga. Sekarang tembok-tembok Yerusalem telah runtuh. Pintu gerbangnya terbakar. Itu artinya setiap orang asing yang mau masuk bisa masuk. Mau menjarah hasil panen mereka bisa menjarah. Dan memperkosa putri-putri mereka dan istri-istri mereka. Itu satu. Yang kedua saudara, ketika tembok itu tidak ada lagi. Pintu gerbang itu telah terbakar. Bangsa asing bisa masuk. Kalau nggak menjarah ya menetap. Menjadi teman, menjadi sahabat. Lalu terjadilah kawin campur bukan? Kalau kawin campur terjadi. Maka Israel itu lama-lama tidak ada lagi bangsa Israel. Tetapi bangsa campuran. Sekarang saya ingin menunjukkan signifikansinya. Bangsa Israel yang murni. Saudara, Allah berjanji kepada Abraham, Bapak Israel. Dari keturunanmu seluruh bangsa akan mendapat berkat. Siapa? Keturunan Abraham. Saudara-saudara, kalau kita urutin Ishak, Yakub, ke-12 suku Israel sampai Yehuda, nanti keturunan Abraham itu muncul Daud. Dari keturunan Daud muncul Maria dan Yusuf. Dari keturunan Maria dan Yusuf lahirlah sang juru selamat dunia. Jadi saudara-saudara mengerti rencana besar Allah menyelamatkan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Mendatangkan sang Mesias itu. Dari keturunan Abraham. Kalau keturunan Abraham telah kawin campur. Hilanglah bangsa Israel. Lalu bagaimana sang Mesias itu turun? Tetapi Tuhan saudara memakai Nehemia ketika dia berkata, ya Tuhan ampunilah dosa bangsaku. Ya Tuhan dengarkanlah ratapanku. Perhatikan saudara, sebelumnya Nehemia tidak pernah bergerak dan tidak pernah tersentuh dengan nasib bangsanya. Ini bukan cuma persoalan suku bangsa saudara. Tapi rencana Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Kalau saja Nehemia tidak tergerak. Apakah Israel tidak akan punah? Secara manusia dia akan punah di dalam kawin campur atau genosid. Tapi disinilah hidup Nehemia mulai berarti. Kenapa saudara? Ketika dia mulai memperhatikan, melibatkan dirinya dengan bangsanya Israel. Tapi Nehemia, saya melihat saudara ya, punya pengetahuan terbatas. Dia cuma merasa bagaimana mungkin aku hidup enak tetapi bangsaku susah. Lalu dia meminta kepada Raja atas tahta, boleh gak aku pulang membangun tembok-tembok itu, pintu gerbangnya, supaya bangsaku terjaga. Allah menggerakkan Raja atas tahta dan berkata, silakan pulang, bangun. Apa yang kau perlukan bangunannya, aku sediakan. Kau perlu surat izin kayak gimana, aku tanda tangani. Hebat bukan? Saudara, Nehemia belum mengerti ketika dia melibatkan dirinya terhadap nasib bangsanya yang sangat menyedihkan. Disitulah hidupnya mulai bermakna. Sekarang kita jauh lebih mengerti karena kita dibekali Alkitab saudara. Kita tahu bangsa itu kemudian terlindungi. Kita tahu dari bangsa itu kelak kemudian orang-orang Israel melahirkan Yesus Kristus, juru selamat kita. Dari sini saudara, yuk kita tarik satu kesimpulan.
kehidupan manusia itu baru berarti. Ya, kapan hidup kita mulai berdampak, bermakna, punya tujuan? Ketika hidup kita ikut terlibat dalam rencana agung Allah. Apa rencana agung Allah? Menyelamatkan manusia melalui penebusan Yesus Kristus. Oh saudara, ini kesimpulan yang nampaknya terlalu besar, terlalu berani, terlalu buru-buru. Dan enggan kita menerimanya. Tapi inilah tujuan hidup kita. Sebelum kita mengaitkan kehidupan kita dengan keterlibatan rencana agung Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Sehebat apapun prestasi kita, tidak bermakna. Dari sudut pencipta kita, bukan dari sudut mata sahabat kita, keluarga kita, bangsa kita, mungkin kita dikagumi. Akan lebih baik seorang ibu rumah tangga yang sederhana. Tetapi dia tahu dia diciptakan untuk menjadi ambil bagian, partisipan di dalam rencana agung Allah menyelamatkan manusia. Kemana-mana kalau dia ngomong, dia berkata, "Ci, besok saya jemput ya ke gereja ya." Di dalam pikirannya semoga dia mengenal Yesus. Dia berdoa, dia menginjili, lebih bermakna. Ibu yang sederhana begitu. Daripada seorang menteri dengan jabatan yang luar biasa, walaupun dia Kristen, tidak pernah sepatah kata pun dia menginjili orang. Bahkan bersaksi tentang nama Yesus pun enggan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dasarnya ini saudara. Kolose 1 ayat yang ke-16. Saya bacakan bagi saudara ya. Karena di dalam dialah, dalam Kristus, telah diciptakan segala sesuatu. Sekarang saudara tahu Kristus juga pencipta, Allah Tritunggal. Telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu, termasuk engkau dan saya, diciptakan oleh Dia, Yesus. Dan untuk Dia. Untuk kemuliaannya. Jadi kita ini hidup bukan untuk membangun kemuliaan kita, ambisi kita, mimpi kita, karier kita, cita-cita kita. Boleh itu dilakukan. Tapi harus dimengerti, segala semuanya itu ketika kita telah capai, untuk kemuliaan Dia yang telah menciptakan kita dan menebus kita. Kalau kita tidak punya konsep demikian, maka kehidupan kita sehebat apapun, pendidikan setinggi apapun, harta sekaya apapun, tidak punya makna di hadapan Tuhan. Kita perlu menyadari saudara, hidup kita ini bukanlah 90% kisah tentang kita. 10% kisah tentang Allah. Bukan. Hidup kita ini 100% adalah kisah tentang Allah yang berkarya dalam hidup kita. Sebelum ini kita pahami, kita ada sama dengan seorang pria yang malam-malam keluar mengambil mobilnya. Berputar-putar dalam kota, luar kota sampai letih dan lesu. Lalu akhirnya bertanya, saya ini mau kemana? Tujuan hidupku apa? Tragedi yang terbesar. Seorang manusia bukan saat menjelang ajal. Dia berkata, sayang sekali. Apa yang aku mimpikan tidak tercapai. Atau sayang sekali. Apa yang kuidamankan dikit lagi tercapai. Hanya tinggal selangkah lagi. Tapi aku menderita kanker dan harus mengakhiri hidup di sini. Bukan itu. Tragedi yang terbesar adalah ketika seorang anak manusia menjelang ajal. Dia berkata pada Tuhannya, maafkan Tuhan. Aku tidak pernah sadar bahwa hidup ini bukan tentang aku. Tapi tentang Engkau yang berkarya di dalam hidupku. Saudara, karya Tuhan yang terbesar adalah mengirim Yesus ke dalam dunia.
untuk menyelamatkan manusia yang memberontak kepada Dia. Itu keagungan kasih Allah itu luar biasa. Pengorbanan Allah luar biasa. Hancurnya hati Allah luar biasa. Tapi Dia berikan putranya untuk manusia yang berdosa, termasuk engkau dan saya. Satu yang Dia inginkan, agar kematian anaknya itu tidak sia-sia, tapi betul-betul menebus dosa manusia. Saya bayangkan saudara, Tuhan Yesus selalu tiap saat itu menunggu doa orang berdosa yang berkata, Tuhan ampuni aku. Itu satu doa yang dinanti oleh Tuhan. Tapi kebanyakan orang Kristen berkata, Tuhan mujizat-Mu terjadi. Tuhan tolong berkati keluargaku, usahaku. Sudah begitu kaya masih terus berkati, berkati, berkati. Karena itu saudara, orang Kristen tambah malas menginjili, menyerahkan hidupnya. Wih, bukan gue banget deh, mager gue dengar khotbah kayak gitu. Betul gak? Saudara-saudara, katakan Tuhan itu baik. Amin, amin. Kau akan sukses, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Amin, amin. Pulang gereja senang sekali. Tapi coba kalau khotbah, sangkalah dirimu, pikulah salibmu, kabarkan Injil ke seluruh dunia, berbelas kasihanlah pada orang-orang yang terlantar dan terluka. Enggak banget deh. Padahal doa yang betul-betul paling membuat Yesus itu sukacita adalah ketika orang berdosa berkata, Tuhan ampuni aku, Lord please forgive me. Kenapa saya berani menyimpulkan gitu? Itulah tujuan Dia datang ke dalam dunia. Itulah tujuan Dia menerima penghinaan, lahir di kandang binatang. Itulah tujuan Dia disakiti, dicaci maki, naik ke surga. Itulah tujuan Dia. Apa tujuannya? Supaya Dia bisa menebus dosa orang-orang berdosa yang memohon pengampunan buat Dia. Tapi siapakah yang bisa memohon pengampunan pada Yesus kalau mereka tidak mendengar Injil? Bagaimana mereka mendengar Injil kalau tidak ada yang mengabarkan? Bagaimana mereka mendengar kabar kalau tidak ada yang rela melangkah untuk mendekati orang-orang itu? Saudara, hidup ini bukan tentang kita sungguh, tapi 100% tentang Allah yang telah menebus diri kita dengan darah Kristus. Maukah engkau berkata, Tuhan pakai aku? Hidup Nehemia tidak akan pernah tercatat dalam kitab Nehemia. Seluruh kitab Nehemia ini akan kita buang karena kita tidak kenal siapa itu Nehemia. Tapi ketika dia berkata, ketika itu aku juru minuman raja, baru dia berkata, Tuhan bebaskan bangsaku. Disitulah hidupnya mulai bermakna karena mulai terkait dengan rencana penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus kepada manusia di seluruh dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, engkau dan saya telah diselamatkan, bukan? Kita berhutang budi pada Yesus. Hidup yang telah diselamatkan itu harus kita persembahkan kembali kepada Tuhan. Beruntunglah saudara dan saya yang diberi pendidikan lebih tinggi dari kebanyakan orang Indonesia. Beruntunglah saudara dan saya yang diberikan Tuhan kecukupan dalam hal harta tabungan lebih daripada kebanyakan orang Indonesia. Tapi jangan lupa, kepandaian, harta yang kita miliki bukan untuk kita saja. Percayakah saudara, di dalam dompet saudara itu ada barang titipan Tuhan untuk orang lain? Percayakah saudara, engkau diberikan IQ yang tinggi, kecerdasan, skill untuk menjelaskan atau menolong orang-orang yang kekurangan, yang tidak berpengetahuan. Memperhatikan mereka yang lelah dan terlantar. Kalau kesempatan muncul, barulah kita katakan bahwa Yesus mengasihi mereka. Mati bagi mereka. Saya ingin putar sebuah video kuno dari ceramah, dari tanya jawab Kick Andy dengan Dr. Lee Darmawan. Saya minta tolong putarkan dari 3 menit 52 detik. Saya belum sempat memotongnya. Saudara perhatikan klip ini, barangkali saudara sudah pernah menontonnya. Nggak ada salahnya diulang lagi. Untuk melihat beginilah seorang anak Tuhan seharusnya hidup.
Sebentar ya. Gak apa-apa, tunggu sebentar ya, karena gratis kan. Gak ada yang bayar. Ya, di bagian akhir. Nah, ini dia. Agak buram gak apa-apa ya, resolusinya rendah. Nah, ini dia. 3 menit 52 detik. Ya. Jadi itu awal mula lahir gagasan untuk membuat perahu yang di atasnya ada semacam rumah sakit. Betul. Boleh tahu nggak apa yang dorongan apa yang paling kuat yang membuat Anda mau berkorban? Itu bagaimana pandangan hidup kita terhadap sesama kita, Pak Andi. Kami meyakini bahwa kita ini hidup oleh kasih yang sudah kita terima terlebih dahulu dari Tuhan kita. Dan kasih inilah yang mau kita bagikan. Ketika kita menyisakan sebagian dari uang kita, ketika kita menyisakan sebagian dari waktu kita, ketika kita menyisakan sebagian atau menyumbangkan sebagian dari kepandaian kita untuk orang-orang yang tidak punya privilege untuk mendapatkan pertolongan, katakanlah di dalam hal ini khususnya di bidang medis, hati kita akan berbunga-bunga melihat betapa banyak air mata kegembiraan mengalir ketika anaknya, suaminya, istrinya, ibunya, dan lain-lainnya menjadi sembuh. Sekarang ini kan Anda dokter bedah umum, bedah toraks, bedah jantung, bedah pembuluh darah. Bayangin, spesialisasinya banyak betul ini ya. Padahal dulu Anda dianggap tidak berbakat jadi dokter. Mungkin maksudnya tidak berbakat jadi dokter biasa-biasa, tapi berbakat jadi dokter spesialis. Nah, yang saya ingat dari membaca kisah Anda adalah pesan ibu Anda. Saya bacakan ya, intinya nih. Jangan memeras orang kecil. Ada kalimat panjangnya. Apa kalimat panjangnya? Kalau kamu jadi dokter, jangan memeras orang kecil. Mereka akan bayar kamu, tapi mereka menangis di rumah karena mereka tidak punya uang untuk beli beras. Mengapa sampai ibu Anda berpesan seperti itu? Mungkin tadi sudah saya ceritakan. Ketika saya lapar, saya lari ke ibu, minta makan. Beliau cuma menangis dan menyuruh saya main. Sekarang saya tahu, setelah sekian lama, baru saya tahu, tidak ada makanan di rumah. Tidak ada makanan di rumah. Ada banyak orang di sekitar kita yang sedang dalam keadaan demikian. Tidak salah kita keluar masuk mall dan makan makanan mewah. Tapi di manakah hati kita kalau kita mengabaikan orang-orang yang kekurangan? Barangkali orang itu adalah sesama anggota gereja kita. Barangkali orang-orang seperti itu tetangga kita, family kita. Di manakah hatimu? Tuhan memberi kelebihan, makanlah secukupnya. Sebagian itu titipan Tuhan untuk mereka. Saudara, hidup ini tidak akan pernah punya makna sebelum kita mengaitkan dengan rencana Sang Pencipta kita. Satu kali hidup ini akan selesai. Sehebat apapun engkau dan saya, sepopuler apapun,
Tapi pertanyaan yang terbesar ketika kita telah menyelesaikan hidup, apakah rencana Allah menciptakan engkau dan saya telah terwujud? Atau kita kaget dan berpikir, saya nggak tahu Tuhan ada PR seperti itu. Atau wah nggak pernah kepikir Tuhan. Saudara, satu kali seorang pendeta datang ke rumah sakit menengok anak mudanya yang sakit kanker sudah 3 bulan. Perutnya membesar, badannya mengurus. Dokter berkata, inilah minggu-minggu terakhir dia bertahan hidup. Saudara, ketika pendeta itu datang, pemuda itu dengan kekuatan tubuhnya berkata, selamat pagi Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta datang terus. Lalu dia berkata lagi, Pak Pendeta doakan saya. Kalau saya sembuh saya akan mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan. Biar Tuhan boleh memakai hidup saya. Pendeta itu berkata, baik nah, aku sudah sering mendengar perkataanmu. Lalu pendeta itu membawa sekuntum bunga. Tapi kali ini ada anehnya, yang dibawa adalah bunga yang telah layu. Kemudian saya doakan ya nak ya. Setelah didoakan, ngomong sebentar, saya pulang dulu. Karena ada pelayanan yang lain. Pemuda itu berkata, terima kasih Pak Pendeta. Waktu sang pendeta jalan keluar, pemuda itu teriak, Pak Pendeta, Pak Pendeta. Pendetanya balik, kenapa nak? Bolehkah aku bertanya satu pertanyaan yang dari tadi aku ingin tanyakan? Boleh. Kenapa Bapak membawa sekuntum bunga yang telah layu? Apa maksudnya? Boleh aku duduk lagi? Pemuda itu berkata, silakan Pak. Boleh aku terus terang bicara sama kamu? Tidak apa-apa Pak. Katakan terus terang. Sudah beberapa kali aku datang mendoakan kamu dan kamu selalu berkata, kalau Tuhan menyembuhkan aku ingin mempersembahkan tubuhku untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tapi nak tahukah engkau? Ingatkah engkau? Pada waktu anak remaja meminta engkau jadi pemimpin mereka di dalam kelompok kecil, apa yang engkau katakan? Pemuda itu terdiam. Dia masih ingat berkata, wah koko sibuk. Ingatkah engkau ketika semua meminta engkau menjadi pemimpin dirigen karena bakat musik mula? Yang begitu luar biasa di antara yang lain. Apa yang engkau katakan? Duh gak bisa, saya sedang skripsi. Ingatkah engkau ketika engkau ingin diangkat jadi ketua pemuda, apa katamu? Saya sudah kerja. Saat itu tubuhmu sehat. Saat itu kau kuat. Saat itu kau cemerlang. Kau gak mau mempersembahkan hidupmu. Sekarang setelah kena kanker, berkali-kali kau berkata, kalau Tuhan menyembuhkan aku ingin mempersembahkan tubuhku untuk kemuliaan-Mu. Hai anak muda, tahukah engkau sedang mempersembahkan kepada Allah sekuntum bunga yang telah layu. Wow, tajam sekali perkataan itu. Pemuda itu tertunduk, air matanya mengalir. Engkau sedang mempersembahkan Allah sekuntum bunga yang telah layu. Layakkah Allah hanya mendapat sisa kekuatan tubuh kita ketika otak kita tidak secemerlang lagi, ketika kita telah jatuh pailit? Apakah Allah layak mendapat sisa-sisa pelayanan kita? Maukah engkau berkata, Tuhan aku mempersembahkan hidupku kepadamu, pakai aku. Barulah hidup seperti itu. Hidup yang bermakna dan tahu apa tujuannya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Saudara, tundukkanlah bukan cuma kepalamu tapi hatimu. Dia sedang berkata-kata secara pribadi kepada setiap kita. Ia telah memberkati kita dengan limpah.
Dan berkat yang terbesar adalah ketika dia mengirim putra tunggalnya untuk menjadi penebus salah dan dosa dengan kematiannya di kayu salib demi keampunan dosamu dan dosaku. Adakah lagi yang kau tahan-tahan untuk mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan? Lihatlah orang-orang di sekelilingmu, bahkan di gerejamu. Mereka yang terlantar, mereka yang terpinggirkan, mereka yang tidak diperhatikan, mereka yang terabaikan, mereka yang tidak punya, mereka yang tertekan, mereka yang terlilit utang begitu besarnya. Bahkan untuk makan pun mereka sulit sekali. Pernahkah engkau mendengar keluhan mereka? Pernahkah engkau memegang bahu dan tangan mereka dan berkata, aku ada sedikit berkat, terimalah. Pernahkah engkau berdoa bersama dengan mereka? Maukah engkau berkata, Tuhan pakai aku untuk menjadi pelayanmu? Aku sederhana Tuhan, juga tidak berkelimpahan dalam harta, tetapi cukup untuk berbagi, memberi sedikit kelegaan kepada mereka yang tertekan. Maukah engkau taat kepada perintah Tuhan untuk memakai engkau menjadi hambanya? Katakan, Tuhan, aku tidak ingin memberi seperti anak muda itu sekuntum bunga yang telah layu. Aku ingin memberi saat aku sehat, saat aku mampu, saat aku cemerlang, saat aku waras, saat aku bisa berpikir dengan baik. Inilah aku, pakailah aku. Silakan saudara berdoa kepada Tuhan. Izinkan suara komitmenmu didengar oleh Tuhan. Tuhan mencari anak-anaknya yang mengerti bahwa hidupnya telah diberkati Tuhan. Bahkan telah ditebus oleh darah anaknya, Yesus Kristus. Tuhan mencari anak-anaknya yang telah ditebus oleh darah Kristus untuk berkata, ini aku, pakai hidupku untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Aku tidak ingin memberi sekuntum bunga yang layu, tapi bunga yang segar, bunga yang masih harum, bunga yang indah, bukan bunga yang telah kering. Pakai hidupku. Bapa di dalam surga, kami penuh dengan kelemahan, seringkali kehilafan. Kami asik dengan mimpi kami, zona nyaman kami. Kami asik dengan rencana hidup kami. Sampai telinga kami tertutup untuk mendengar erangan orang yang kelaparan, yang susah, yang punya persoalan. Sampai mata kami terbiasa melihat orang yang menderita dan hati kami tidak tergerak. Tapi hari ini firman-Mu mengetuk kami lagi. Kami ingin jadi Nehemia Tuhan. Di tengah-tengah keberhasilan kami ingat semua ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terimalah persembahan hidup kami. Ketika kami justru pada saat cemerlang, sehat, dan kuat. Pakailah hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.